Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita segera memasuki ibadah pada minggu hari ini. Diawali dengan memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan 2. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari buku Matius pasal 7 ayat 21. Demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 686 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 519 ayat 1. Yesus Kristus sampai ke ujung
Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 6, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 13. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kita bersama-sama di ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari nomor 192 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Sejenak kita dengarkan warta Minggu di gereja kita, Minggu kelima Dung Epifanias, tanggal 6 Februari 2022. Topik Minggu, Gabe Sihutonon Yesus menjadi pengikut Yesus. Warta umum, anak lahir Sabtu tanggal 29 Januari 2022, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Kode Lianto Ramba, Ibu Lesi Revina Boruhutapea dari Jalan Rantau Perum Utama, Residen Blok A nomor 3 Simpang 3 Bukit Raya, sektor Pengayoman, anak yang lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Natalius Perlindungan Butar-Butar SPDK, putra Bapak Sintua N Butar-Butar, Ibu R Borusihotang, alamat Jalan Dahkota, sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Epi Kristina Boru Sihotang, putri Bapak BM Sihotang almarhum, Ibu R Boru Napitupulu, alamat Perurean Desa Padang Parsadaan, Jemaat GKPA Parurean Resort Silantom. Pemberkatan Rabu 16 Februari 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Torsa Mozart Situmorang, putra Bapak Sintua Jarihas Situmorang, Ibu Rosmelia Boru Simatupang, alamat Jalan Masjid Taufik, Gang Bali nomor 1, Jemaat HKBP Glugur Resort Medan Utara, dengan Indrianti Boru Sitompul, putri Bapak Leonard Sitompul almarhum, Ibu Winta Boru Simanungkalit AMK, alamat Jalan Kali Putih nomor 9, sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Rabu tanggal 2 Maret 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Suara Koinonia, pelayanan Minggu hari ini 6 Februari 2022, Pendeta Mason BS Hutasoid STH melayani di HKBP Pandau Permai. Yang kedua, lansia. Pada hari Selasa 8 Februari 2022 akan dimulai kembali senam osteoporosis pukul 7 di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Ketiga, kebaktian anak sekolah minggu. Pada minggu hari ini 6 Februari 2022, gereja kita telah memulai kembali ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB dengan mengikuti jadwal ibadah sebagai berikut. Setiap minggu pertama dan ketiga, dan jika ada minggu kelima setiap bulan, ibadah diikuti anak-anak sekolah minggu mulai Horong 2 dan Horong 3 atau kelas 3 SD sampai dengan SMP, bertempat di gedung sekolah minggu tanpa didampingi orang tua di dalam ruangan gedung sekolah minggu. Kedua, setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan, ibadah diikuti anak-anak sekolah minggu Horong 1 atau kelas 1 dan kelas 2 SD, bersama dengan batita sampai dengan balita, bertempat di gedung sekolah minggu. Khusus untuk balita sampai dengan batita dapat didampingi satu orang tua di dalam ruangan. Ibadah sekolah minggu setiap minggunya akan diliput secara live streaming agar dapat diikuti anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah masing-masing. Ketiga, ibadah sekolah minggu juga dimulai di pos sekolah minggu Padang Bulan masuk pukul 7 WIB. Diharapkan kerjasama dengan para orang tua mengingatkan anak-anak sekolah minggu memakai masker
dari rumah dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gereja kita. Kebaktian remaja. Minggu hari ini 6 Februari 2022, kebaktian remaja di gereja kita diadakan pukul 9 WIB di Gedung Eksawidi HKBP Pekanbaru. Anak-anak remaja, para remaja gereja kita diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kelima, ibadah sore. Mulai minggu hari ini 6 Februari 2022, ibadah sore dimulai pukul 17 WIB. Marilah bersama-sama mengikuti anjuran protokol kesehatan. Keenam, kebaktian doa sektor di gereja. Rabu 9 Februari 2022, ibadah doa sektor dimulai seperti biasa di gereja pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Ketujuh, guru agama Kristen. Dibutuhkan 1 orang guru agama Kristen di HKBP Pekanbaru. Diutamakan anggota jemaat HKBP Pekanbaru. Untuk yang berminat rindu melayani dapat mendaftarkan di kantor Huria tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari 2022. 8. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Februari 2022 dari sektor Wonorejo. Ke-9, suntik vaksinasi. Gereja kita bersama Polsek Pekanbaru Kota akan menyelenggarakan vaksinasi kepada warga jemaat kita yang direncanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Guna pendataan vaksinasi harap mendaftar kepada Sintua sektor masing-masing. Suara Marturia. Kami mengundang Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat HKBP Pekanbaru yang rindu melayani ibadah kebaktian untuk bergabung dengan tim musik Marturia HKBP Pekanbaru sebagai song leader dan pemusik sebagai berikut. Song leader usia 20 sampai 45 tahun, bisa membaca not, bisa bekerja sama dalam tim dan bersedia diseleksi. Diutamakan jemaat yang terdaftar sebagai jemaat HKBP. Dibutuhkan 6 orang song leader. Untuk yang berminat bergabung selanjutnya dapat menghubungi Dr. Tony Sitorus, Ketua Seksi Musik, HP tercantum. Kedua Nuri Marpaung, Sekretaris Seksi Musik, HP tercantum. Suara Diakonia. Ulang tahun Majelis dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Surat undangan rapat atau program kerja anggaran Pekanbaru. Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan program kerja HKBP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, tahun 2022, dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Parhalado Resort HKBP Resort Pekanbaru, pimpinan jemaat atau uluan Huria, utusan Sintua, pelayanan penuh waktu atau Parhalado Nagotiki,
utusan Perhalado, Parartaon, utusan Dewan Marturia, Koinonia, Diakonia, utusan kategorial atau seksi sekolah minggu, remaja, Naposo, Ina, Ama, HKBP Resort Pekanbaru untuk hadir rapat resort yang akan kita laksanakan pada hari tanggal Senin 14 Februari 2022 jam 8 sampai dengan jam 9 WIB. Tempat Gedung Eksaudi HKBP Hang Tua. Pokok acara menetapkan rencana, strategi, program kerja dan anggaran belanja HKBP Resort Pekanbaru tahun 2022. Demikianlah undangan ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai gerejanya dan pelayanan kita. Tabe nami Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal H. Silalahi, STH MM. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran mengenai keuangan dan wartalanya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi,
dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada saat ini dirangkum dalam satu judul, Yesus memanggil murid-muridnya. Menyinggung tentang kata murid sendiri, bahwa secara umum murid berarti orang yang mau belajar dan menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Seorang murid adalah seorang yang mau belajar, menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena itu apabila orang tua menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang berkualitas, tentu tujuannya adalah bukan untuk menyombongkan diri secara materi atau membanggakan anaknya. Tapi tujuan orang tua adalah bagaimana ia mau meningkatkan kualitas hidup anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian Alkitab sendiri, murid tidak hanya berarti orang yang mau belajar, tetapi murid juga adalah orang yang mau menjadi pengikut atau mengabdikan dirinya kepada sang guru atau pembimbingnya. Tidak hanya sekedar belajar, tapi murid dalam Alkitab adalah orang yang mau mengabdikan dirinya, mengikut kepada guru sang pembimbingnya. Di antaranya dalam Perjanjian Lama, kita pastinya mengingat Yosua yang menjadi pengikut dan penerus dari gurunya yang bernama Musa. Kemudian kita pastinya juga ingat bagaimana Elisa yang menjadi pengikut dan penerus bagi gurunya yang bernama Elia. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru sendiri, 12 orang murid-murid menjadi murid Yesus, dan Yesus sendiri yang memutuskan untuk memilih ke-12 orang muridnya, dan 4 di antaranya adalah yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca nats kita pada saat ini, tentunya awalnya kita sulit mengerti mengapa Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes begitu mudah untuk meninggalkan aktivitasnya, begitu mudah untuk meninggalkan pekerjaannya. Mengapa mereka begitu mudah untuk meninggalkan keluarganya? Mereka sepertinya tidak berpikir panjang atau bergumul lebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya saat mereka tengah menjala ikan. Panggilan sebagai murid Yesus sendiri di masa Yesus atau dalam keyahudian, dalam bahasa Ibrani disebut talmidim atau dalam bahasa Yunani matetes. Talmidim artinya adalah murid guru, murid dari rabi, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan matetes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang saya katakan tadi, keempat murid ini dengan mudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan aktivitasnya. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari latar belakang mengingat pola pendidikan Yahudi sendiri. Di daerah Galilea, tempat asal keempat para murid ini, seorang rabi adalah guru yang sangat dihormati. Rabi adalah guru yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Kalau zaman sekarang guru lebih dikenal sebagai pengajar atau pendidik, baik dalam bidang ilmu maupun dalam bidang spiritual. Namun tidak demikian halnya bagi pemahaman Yahudi pada zaman Yesus. Kata yang digunakan untuk guru
dikenal dengan sebutan rabi. Ini adalah panggilan kehormatan untuk seorang guru pada zaman Yesus. Itu sebabnya kalau kita baca di Alkitab, para murid juga sering menyebut Yesus sebagai rabinya, guru, rabi. Ini adalah panggilan terhormat yang artinya yang terhormat dan yang agung. Dan karena seorang rabi merupakan guru terhormat di kalangan masyarakat Yahudi, maka semua pemuda Yahudi memiliki cita-cita bahwa suatu saat mereka dapat dipilih menjadi talmidim atau murid dari sang rabi. Tapi ini melalui seleksi yang sangat ketat, melalui aturan yang sangat ketat. Jika seorang pemuda Yahudi tidak terpilih menjadi talmidim atau menjadi murid seorang rabi, maka mereka akan kembali ke aktivitasnya, meneruskan usaha dari orang tuanya. Bila pemuda Yahudi tidak terpilih menjadi seorang talmidim, mereka tidak akan hidup bersama rabi. Tetapi jika dia terpilih menjadi murid rabi, maka dia akan mengikuti rabi itu kemanapun rabi itu akan pergi. Jadi kebanggaan seorang pemuda Yahudi jika dia terpilih menjadi talmidim adalah seperti seorang pemuda desa yang terpilih menjadi timnas sepak bola contohnya. Atau penyanyi desa yang terpilih menjadi Indonesian Idol, tentu dia sangat bangga, tentu dia sangat bersuka cita, karena tidak semua orang bisa menjadi talmidim atau murid rabi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus yang berprofesi sebagai nelayan, tentu mereka ini adalah bukan orang-orang yang terpilih menjadi talmidim. Karena mereka kembali meneruskan usaha dari orang tuanya. Termasuk Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes yang berprofesi sebagai nelayan. Karena itu kita mau melihat melalui nats kita ini, sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi keempat murid yang bekerja sebagai pelayan ini ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Datung solat rohana sida ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya dengan mengatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Kalau dunia terkadang tidak memperhitungkan kita, karena ada banyak seleksi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi dari nats ini kita mau melihat bahwa Tuhan yang lebih tahu tentang potensi yang ada dalam diri kita. Kalau dunia melihat hal-hal yang negatif saja yang ada dalam diri kita, tetapi Tuhan paling tahu apa hal positif yang masih ada dalam diri kita, potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya mungkin di hadapan manusia kita tidak berharga, tetapi di hadapan Tuhan kita berharga dan diperhitungkan. Keempat nelayan yang tadinya tidak layak menjadi talmidim atau murid rabi, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Yang tadinya tidak diperhitungkan, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan Yesus yang sangat menyentuh hati mereka. Dan Yesus sendiri yang berinisiatif memanggil keempat para murid ini untuk menjadi muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya panggilan keempat murid ini yang melatar belakangi mereka sehingga dipanggil oleh Yesus. Tentunya sebagaimana yang saya katakan tadi, ada hal positif yang Yesus lihat dalam diri mereka. Bagaimana pekerjaan seorang nelayan tentu membutuhkan kesabaran. Seorang nelayan harus belajar sabar untuk menunggu hasilnya. Mungkin saja satu hari dia tidak mendapatkan hasil, namun dia tetap berharap bahwa esok hari mungkin dia akan mendapatkan hasil tangkapan yang baik.
Nelayan adalah seorang yang pantang menyerah, tidak berputus asa. Orang yang berani mengarungi gelombang laut demi untuk mendapatkan ikan. Artinya ada hal positif yang Yesus dapat lihat di dalam diri keempat murid itu. Sabar, berani, tangguh menghadapi tantangan. Dan yang pasti jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan Yesus adalah mengubah paradigma atau pandangan kita tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebagaimana Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dipanggil oleh Tuhan ketika mereka sibuk melakukan aktivitas mereka. Mereka dipanggil oleh Tuhan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Kristus, menjadi murid Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Pekerjaan dan kesibukan melaksanakan tugas mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk taat merespon panggilan Yesus, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, menjadi murid seorang rabi adalah hal yang terhormat, yang sangat didambakan pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat merasakan di tengah-tengah kehidupan kita, di zaman yang semakin menunjukkan kecenderungan manusia dengan sifat egosentrisme yang kuat, kesibukan dengan diri sendiri, kesibukan seseorang mengejar pencapaian target solusi atas masalah, kegalauan dan banyak hal cita-cita dan harapan di tengah-tengah dunia ini terkadang membuat kita tidak peka terhadap panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu ada beberapa orang yang akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, termasuk melalui pekerjaannya, karena kesibukannya, karena profesinya, karena dia tak peka dengan suara Tuhan yang memanggilnya di tengah-tengah kehidupannya. Peka terhadap suara Tuhan dalam arti ketika Tuhan memanggil kita, baik melalui pekerjaan kita, profesi apapun yang kita lakukan. Tentu firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mengutamakan kehendak Tuhan, bagaimana kita mengutamakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri. Saya pikir menjadi orang percaya, menjadi orang beriman, ini adalah hal yang luar biasa, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil sikap sebagai murid Kristus yang setia di tengah-tengah dunia ini. Melalui aktivitas kita, melalui pekerjaan kita, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai murid Tuhan, mengikuti Dia dan melakukan kehendak-Nya. Minggu yang lalu khotbah pagi saya katakan bahwa panggilan Tuhan ada panggilan khusus yang disebut dengan vocatio Dei Specialis. Itu adalah kepada para hamba Tuhan, akapartohonan, na mangula di tonga-tonga nihurianya. Tapi ada juga yang disebut dengan vocatio generalis, panggilan secara umum. Seluruh umat Tuhan dipanggil untuk mengikut Tuhan sebagai orang percaya, sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sotung tadok dang parsido ko tahu di jauh Tuhan. Semua kita terpanggil menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita. Kalau Rasul Paulus katakan kita adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain, melalui kehidupan kita nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil Bapak dan Ibu melalui setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, profesi kita. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Memberitakan kebaikan Tuhan,
memberitakan kasih Tuhan, baik melalui perkataan kita, baik melalui perbuatan kita. Yang pasti kalau Tuhan memanggil kita, karena Tuhan masih melayakkan kita. Mau lihat ma Tuhan, molo di parar hodo peau gabesi tidangim di tonga-tonga ni portibio. Karena itu pakailah ku Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kita bukan hanya mengutamakan keinginan kita. Dari banyak hal kepentingan kita di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan mengingatkan kita, cari kerajaan Allah dan kebenarannya melalui setiap aktivitasmu, melalui setiap pekerjaan kita, melalui setiap profesi kita. Maka Tuhan akan menambahkan apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan, bagaimana aku mengutamakan kehendak-Mu, sedangkan kebutuhan dan kepentinganku begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan menjanjikan semua akan ditambahkan kepada kita, ketika kita mencari kehendak Tuhan dan kebenarannya melalui apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, yang pasti Tuhan tidak akan pernah ingkar janji dengan apa yang Tuhan telah janjikan. Tuhan akan memenuhinya. Tuhan hanya meminta kita sebagai orang-orang yang setia, sebagai murid Tuhan, karena Dia adalah guru dan Tuhan kita, dan kita ada muridnya, murid Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika Engkau melayakkan kami menjadi murid-Mu, menjadi pengikut Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang terpanggil melalui setiap tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini. Kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan, mendapat panggilan yang luar biasa sebagai murid Tuhan, bahkan untuk menjadi serupa, untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan untuk menghargai setiap panggilan Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk bekerja dan berkarya, ajar kami untuk mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan apa yang menjadi maunya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami daripada kepentingan diri kami sendiri. Karena kami tahu bahwa ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Engkau akan menambahkan apa yang seturut dengan kebutuhan kami. Ajar kami untuk meyakini kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak pernah ragu untuk menjadi murid Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil menyerahkan persembahan pertama 1A, 1B dan persembahan kedua, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikmu semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.